Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai untuk praktikum hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di tempat masing-masing, supaya apa yang kita usahakan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih ya. Tadi saya izin sarapan dulu karena memang belum selesai. Karena ini jadwal saya full, nanti waktu istirahat pun nanti digunakan untuk ujian hasil ya. Jadi nanti untuk yang jadwal sore, untuk yang kimia klinik juga bareng kelas ini lagi ya. Praktikum kimia klinik 1, ya. Iya, Ibu. Iya, harusnya mulai jam 13 ya. Nanti saya minta mundur juga ya jam 13.30 karena saya baru selesai nguji itu jam 12:40. Mudah-mudahan tidak mundur. Kalau mundur saya bisa sampai selesai jam 1. Saya harus istirahat untuk sholat dan makan siang ya. Jadi saya minta mundur waktu 30 menit gitu. Baik, kita mulai untuk kuliah hari ini ya. Praktikum Sitohistoteknologi. Kemarin saya sudah menyampaikan untuk sedikit pengantar ya, dan juga kontra untuk perkuliahan atau praktikum kita selama 1 semester ini nanti gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk praktikum itu kita melakukan pengamatan menggunakan mikroskop dan melakukan pembuatan ataupun pengolahan sampel baik dari jaringan maupun dari sel gitu ya, dari sampel sitologi dan sampel histologi. Kemudian kita akan lakukan pewarnaannya juga. Itu sebenarnya yang akan kita lakukan, akan tetapi karena memang kondisi masih pandemi, jadi kita harus ubah strateginya bagaimana supaya materi tetap tersampaikan secara online gitu ya. Kemarin juga saya sudah ceritakan, nanti untuk pengamatan saya akan mencoba melakukan demonstrasi untuk pengamatan mikroskop begitu ya, pengamatan preparat menggunakan mikroskop, nanti akan saya sambungkan dengan alat namanya OptiLab gitu ya. Kemudian nanti saya sambungkan langsung ke komputer laptop saya, jadi nanti akan saya share di Zoom ini begitu ya. Jadi nanti apa yang saya lihat di mikroskop nanti juga bisa dilihat oleh mahasiswa yang lain begitu. Nah, sebenarnya untuk praktikum juga ini kan satu SKS ya, satu SKS lumayan panjang sebenarnya ya. Tetapi memang pada saat pengamatan itu sebenarnya waktunya biasanya cukup atau kadang kurang begitu ya, karena memang pada saat pengamatan itu biasanya kami minta untuk menggambar gitu. Menggambarnya memang tidak harus di lab karena biasanya tidak cukup waktunya karena ada beberapa preparat yang akan kita amati begitu. Jadi biasanya memang kami minta untuk foto kemudian baru digambar di rumah masing-masing begitu ya. Kemudian baru pekan depan kita koreksi hasil gambarnya gitu. Karena kalau hanya mengamati saja biasanya memang mudah lupanya, cepat lupanya gitu. Harapannya kalau dengan menggambar selnya itu mahasiswa bisa mengingat gitu. Akan tetapi karena memang ini tidak pengamatan langsung, jadi saya tidak memberikan tugas itu gitu ya. Nanti tugasnya akan saya ubah dalam bentuk kuis begitu ya. Akan tetapi mohon maaf ini saya cek lagi, saya belum di-enroll di praktikum sitohisto ya, saya baru masuk di teori sitohisto, jadi saya belum bisa men-share teori di IFIKES, dan juga saya belum bisa membuat kuis di IFIKES. Nanti kuisnya untuk yang tema hari ini yang akan saya sampaikan nanti menyusul saja ya, nanti saya konfirmasi lagi supaya saya bisa segera di-enroll, kemudian saya bisa segera membuat kuis, begitu. Nanti saya informasikan ke Sipen ya, ke Sipen supaya bisa diinformasikan ke teman-teman gitu. Jadi tadi ya saya informasikan bahwa sebenarnya kalau praktikum kita meminta mahasiswa untuk melakukan pengamatan satu-satu dari semua preparat yang kita siapkan begitu. Memang preparatnya sudah kita siapkan di mikroskop, tidak
tidak mahasiswa mencari sendiri karena memang keterbatasan dari preparat yang kita punya begitu. Jadi sudah kita pasang semuanya di mikroskop, kemudian mahasiswa melihat satu-satu, kemudian menggambar tadi atau memfoto dulu, kemudian baru di rumah digambar gitu. Tapi karena ini online, jadi mungkin nanti saya hanya akan menyampaikan teori prakteknya begitu ya. Jadi mungkin waktunya nanti bisa sisa. Nanti kita lanjut dengan diskusi ya. Jika memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan begitu. Oke. Mohon maaf. Baik, sesuai dengan jadwal ya yang sudah saya bagi kemarin. Sebentar kok kayaknya tampilan saya aneh ya. Sebentar saya cek dulu background-nya. Oke lah, nantilah ini ada efeknya. Studio effect. Oke, saya share screen PPT saya. Mohon informasi apakah sudah tampak di layar masing-masing? Belum, Ibu. Belum ya, masih loading kayaknya ya. Sudah, Ibu. Ini sudah. Sudah. Kenapa kok bentuknya Blur. seperti ini? Oke. Nah, gini ya. Nah, oke. Kemarin teorinya sudah ya dengan Dokter Lina ya terkait untuk jaringan dasar ya. Mungkin dimulai dari jaringan epitel. Nanti saya ulang lagi sedikit begitu ya supaya lebih paham dan nanti bisa masuk. Kemudian apa yang akan kita amati di dalam praktikum ini kemungkinan tidak akan semuanya dari contoh-contoh jaringan epitel yang ada di seluruh tubuh kita begitu ya. Mungkin kemarin Dr. Rina menjelaskan bahwa misalnya kalau untuk jaringan epitel pipis selapis itu ada di sini, di sini, di sini, dan di sana begitu. Nah, untuk praktikum kita nanti hanya akan mengamati 2 saja dan mungkin untuk yang jaringan yang lain malah hanya 1 saja. Gitu ya. Jadi tidak semuanya akan kita amati karena memang keterbatasan dari preparat yang kita punya begitu ya. Memang kita belum mengadakan lagi untuk pengadaan preparat gitu ya dan memang beberapa preparat yang kita punya ini memang sudah cukup lama umurnya begitu. Jadi kadang ada beberapa bagian yang sudah rusak begitu ya, sudah rusak. Oke. Ini sebenarnya materi yang akan disampaikan ya selama praktikum, tetapi ini untuk pengamatannya saja, begitu. Untuk pengamatan mikroskopnya kita akan mulai dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan tulang rawan, tulang sejatinya tidak, karena memang kita tidak memiliki preparatnya dan sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari tulang rawan, begitu. Hanya ada beberapa struktur yang tidak ada di tulang rawan, tetapi itu ada di tulang sejati, karena memang kita tidak memiliki preparatnya, jadi untuk tulang sejati tidak kita amati nanti, kemudian kita ke jaringan otot, jaringan syaraf, kelenjar juga tidak kita amati secara khusus begitu ya, tetapi nanti kita lihat untuk contoh di epitelnya. Kemudian mitosis juga tidak, karena mitosis ini sebenarnya kalau untuk praktikum kita membuat dari akar bawang, mungkin yang dari SMA praktikum dulu pernah yang dari MIPA gitu, yang dari sains ya mungkin ya, yang dari sains itu pernah melakukan praktikum ini untuk melihat proses mitosis pada akar bawang gitu. Karena memang analis nanti tidak berkaitan dengan tumbuhan, maka memang untuk yang mitosis ini nanti kita tidak amati gitu. Kalau memang kita mau menggunakan sel preparatnya kita juga belum punya, dan kalaupun untuk praktikumnya lab kita juga belum tersedia lengkap ya untuk bisa melihat mitosis ini, proses mitosis ini.
Nah, saya langsung saja untuk materi yang pertama itu terkait dengan sebentar. Untuk yang materi pertama saya akan menjelaskan tentang sel epitel, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Lina akan sama. Jadi sedikit saya sampaikan untuk pengantarnya dulu terkait dengan epitel ya. Epitel itu sebenarnya dibagi menjadi dua gitu ya. Ada epitel pelapis dan ada epitel kelenjar. Sebenarnya kelenjar itu merupakan bagian dari sel epitel. Karena kelenjar itu merupakan kalau dilihat asal mulanya itu asalnya dari kelenjar yang kemudian asalnya dari epitel yang kemudian mengalami diferensiasi begitu sehingga dia menjadi kelenjar uniseluler. Ini suara ibunya hilang ya? Iya, Mut. Hilang. Iya. Ya Allah, dikira aku doang. Sinyalnya kayaknya, Mut. Halo, mohon maaf, saya terlempar ya tadi ya. Iya, Ibu. Ya, suara saya sekarang terdengar cukup jelas atau putus-putus? Jelas sih. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini Wi-Fi-nya lancar ya. Mudah-mudahan tidak akan ini lagi. Terlempar lagi. Oke. Oke, saya kembali share screen ya. Oke. Saya slideshow. Oke, sudah tampak di layar masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi. Tadi saya menjelaskan tentang epitel pelapis dan epitel kelenjar ya. Untuk praktikum kita tidak akan mengamati epitel untuk yang kelenjar, tetapi nanti kita pengamatan ke epitel yang pelapis gitu. Disebut epitel pelapis karena memang fungsinya adalah untuk melapisi permukaan tubuh baik bagian luar maupun bagian dalam. Nah, epitel pelapis ini nanti dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok begitu. Ada 2 kelompok sih sebenarnya dari epitel pelapis ini, tetapi nanti dari masing-masing kelompok itu dibagi lagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Nah, epitel pelapis itu ada 2. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu ada 3. Ada epitel pipih atau disebut juga dengan epitel gepeng atau disebut juga dengan epitel squamosa. Ya. Epitel pelapis berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2. Yang pertama dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu ada epitel pipih atau epitel gepeng atau epitel squamous. Kemudian untuk yang kedua itu adalah epitel kuboid atau epitel kuboidal atau epitel kubus ya. Kemudian yang ketiga itu adalah epitel kolumner atau epitel silindris atau epitel silinder sama saja.
Mungkin saya menyebutkan beberapa alternatifnya karena memang jika mahasiswa gunakan buku yang berbeda dengan yang saya gunakan, itu mungkin istilahnya akan berbeda. Jadi nanti tidak perlu bingung ya. Mungkin di buku yang satu disebutnya dengan epitel pipih, di buku yang lain disebutkannya dengan epitel gepeng, kemudian di buku yang lainnya lagi squamous gitu ya. Itu sama saja. Baik, kemudian kalau berdasarkan bentuk itu ada 3, tadi epitel pipih, epitel kuboid, dan epitel kolumner. Kemudian yang kedua itu berdasarkan lapisannya. Berdasarkan lapisannya itu ada epitel selapis dan epitel berlapis. Gitu, ya. Berdasarkan lapisan ada epitel selapis dan ada epitel berlapis. Epitel selapis itu dibagi lagi menjadi 3. Ada epitel pipih selapis atau epitel gepeng selapis, atau disebut juga ini dengan simple squamous epithelium, gitu ya. Jadi epitel squamous selapis atau epitel pipih selapis. Bentuknya seperti ini kira-kira kalau dibuat strukturalnya. Ini bukan gambar asli ya, tetapi secara strukturalnya. Jadi kan selnya tadi pipih gitu, karena memang dia kalau dilihat itu selnya pipih. Gitu. Dia selnya pipih, kemudian kalau nanti untuk ciri-cirinya saya jelaskan lanjut saja. Kemudian yang menjadi ciri dari sel epitel itu dia memiliki membran basalis atau disebut dengan basement membran. Kalau di gambar ini yang warnanya hitam ini ya, yang kayak garis warnanya hitam ini. Ini sel epitelnya yang warnanya pink ini, yang ada di atas. Ini epitel pipih selapis, kemudian di bawahnya yang garis hitam ini dia adalah membran basement atau membran dasar atau membran basalis atau bahasa Inggrisnya membran basement membran gitu ya. Basement membran. Nah, kalau yang jaringan di bawahnya ini sudah berbeda, dia sudah bukan merupakan bagian dari jaringan epitel. Nah, untuk epitel selapis yang kedua, yaitu epitel kuboid selapis atau epitel kubus selapis atau simple kuboidal epithelium. Atau mungkin nanti di buku lain disebutnya simplek gitu ya. Simplek itu artinya selapis, simple selapis. Nah, kalau yang simple kuboidal epithelium atau epitel kuboid selapis itu bentuk selnya sesuai dengan namanya kubus gitu. Seperti dadu yang mungkin kalian punya atau mainan apa itu yang ada warna-warna terus kemudian kita jadikan satu. Kubik, Ibu. Iya, kubik gitu ya. Kubik. Kubik. Nanti ada ya, kalau ada yang punya itu, bayangkan itu adalah sel epitel kubus, bentuknya seperti itu. Nah, nanti dijejer-jejer gitu. Jadi ini epitelnya yang warna pink ini kemudian masih sama ya, di sini dia yang garis hitam ini punya disebut dengan membran basalis atau basement membran tadi. Kemudian yang ketiga yaitu epitel kolumner selapis atau karena ciri dari Ini ibunya kepental lagi ya kayaknya.
Iya. Iya. Halo, suara saya terdengar cukup jelas? Sudah Ibu Terdengar, Ibu. Mohon maaf ya, saya terlempar lagi. Saya sudah ganti jaringan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Saya ganti kuota ini tidak pakai WiFi. Karena sepertinya WiFi-nya memang agak bermasalah dari tadi pagi ini. Saya share screen lagi, apakah sudah tampak di layar masing-masing? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, saya slideshow. Kita lanjutkan ya. Tadi untuk epitel yang selapis itu dibagi menjadi 3, ada epitel pipih selapis, epitel kuboid selapis atau epitel kubus selapis, dan ada epitel kolumner selapis. Dan memang sebagian besar epitel kolumner selapis itu dilengkapi dengan silia, maka memang di sini ada yang menyebutkan langsung dengan simple ciliated columnar epithelium. Gitu. Tapi nanti akan saya tunjukkan juga untuk yang epitel kolumner selapis yang dia tidak memiliki silia. Gitu ya. Kita bahas satu-satu. Untuk yang epitel gepeng selapis, ya, atau simple squamous epithelium atau epitel pipih selapis atau epitel squamous selapis, itu ini selnya yang warnanya pink ya. Nah, ini selnya itu bentuknya pipih gitu. Jadi bentuk inti selnya itu biasanya juga lonjong gitu. Lonjong dan pipih sesuai dengan bentuk selnya. Gitu. Atau di sini disampaikan intinya oval pipih searah panjang sel gitu ya. Jadi maksudnya karena dia bentuk selnya itu pipih, maka inti selnya juga dia pipih dan biasanya panjang. Nah, biasanya karena memang bentuk selnya itu dia pipih, jadi pada saat kita pengamatan menggunakan mikroskop, biasanya sitoplasmanya itu tidak terlihat. Oh ya, sebelumnya saya perlu menyampaikan ini ya. Nanti untuk preparat yang kita amati itu kan sudah dibuat preparat ya. Sudah dibuat preparat misalnya diambil dari organ hati atau organ ginjal atau organ jantung begitu, kemudian dibuat preparat. Kemarin mungkin sudah saya jelaskan sedikit, saya singgung sedikit, kemudian nanti dibuat preparat terus kemudian diwarnai. Nah, pewarnaan untuk Pewarnaan untuk preparat jaringan rutin itu menggunakan hematoksilin eosin, ya namanya, atau biasa disebut dengan HE, ya hematoksilin eosin atau HE. Hematoksilin ini nanti akan mewarnai inti sel menjadi berwarna biru keunguan, kemudian eosin akan mewarnai sitoplasma menjadi merah muda. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Sotik ya nanti di pertemuan-pertemuan terakhir gitu pada saat pembuatan preparat. Gitu. Nah ini saya sampaikan lebih dahulu karena nanti preparat yang akan kita amati itu sudah diwarnai gitu. Jadi nanti fokus pengamatan kita itu melihat inti sel dan sitoplasmanya. Ya. Mungkin nanti bisa dibuka lagi juga untuk mata kuliah anatomi fisiologi atau biologi sel dan molekuler. Sel itu kan secara garis besar tersusun atas inti sel dan sitoplasma gitu ya.
Kemudian kalau lebih detail lagi secara molekulernya lagi, nanti di inti sel ada DNA, RNA, kemudian di bagian sitoplasmanya ada retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi, kemudian ada sentriol dan lain sebagainya, komponen-komponen sitoplasma. Nah, kita tidak akan mempelajari itu, tetapi fokus kita adalah ke bentuk sel, terutama kita melihat inti dan sitoplasmanya. Jadi memang nanti yang akan saya bahas lebih banyak ke inti dan sitoplasmanya, begitu ya. Nah, ini untuk epitel pipih selapis itu bentuk selnya pipih sehingga intinya itu juga dia pipih mengikuti bentuk sel. Biasanya intinya terlihat lonjong atau oval, gitu ya. Nah, karena bentuk selnya pipih, nanti pada saat pengamatan menggunakan mikroskop biasanya sitoplasmanya ini tidak terlihat. Dan yang perlu diingat lagi, mungkin sudah disampaikan di teori kemarin oleh Dr. Lina, bahwa sel epitel itu cirinya dia satu sel dengan yang lainnya itu dia letaknya sangat berdekatan. Kalau kita amati menggunakan mikroskop, bahkan kadang kita tidak bisa melihat batasnya antara satu sel dengan sel yang berikutnya, gitu ya. Kemudian ciri yang lain juga bahwa epitel ini memiliki banyak bentuk atau disebut dengan polihedral. Atau mungkin di sini disampaikannya bisa poligonal, itu karena memang dia memiliki banyak sisi begitu ya, memiliki banyak sisi untuk epitel yang pipih gitu ya, berbentuk poligon. Jadi dia punya banyak sisi gitu. Poli itu banyak, gonal itu mengarah ke sisi, artinya sisi. Nah, ini untuk contoh dari epitel pipih selapis ya. Contoh epitel pipih selapis, mohon maaf ini sebenarnya bukan peritoneum ya, ini bagian dari usus halus atau intestinum. Bagian dari intestinum, intestinum itu atau usus halus itu merupakan bagian dari sistem pencernaan. Nanti sistem pencernaan itu ada 4, dibagi menjadi 4 zona begitu ya. Bukan 4 zona, maaf. Ada 4 lapisan terdiri, itu menjadi ciri khas dari kelenjar pencernaan. Mulai dari lapisan paling luar ke lapisan yang dalam, itu ada lapisan serosa, lapisan muskularis, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Atau kalau dibalik mulai bacanya dari dalam berarti ada mukosa, submukosa, muskularis, dan serosa. Ini ya, ini bagian mukosanya yang tampak ini ya, seperti apa nih, lekuan-lekuan ini bagian dari mukosanya. Kemudian yang ini sampai yang ini adalah bagian submukosanya. Yang ini kayak lebih tebal melingkar, ini dia adalah muskularis ya, muskularis. Kemudian yang ini sebenarnya tipis satu karena dia hanya selapis gitu ya, epitel pipih selapis, ini serosa. Lapisan serosa ini terdiri atas epitel pipih selapis. Nanti di pertemuan berikutnya, di kedua atau ketiga nanti akan saya sampaikan secara langsung menggunakan OptiLab itu ya. Tetapi memang tadi saya sampaikan bahwa karena preparat kita sudah agak lama gitu ya, jadi kadang bagian atas, bagian serosanya itu sudah agak rusak di beberapa tempat gitu ya, karena kita ketahui juga dia hanya berupa epitel pipih selapis, hanya satu lapisan dari epitel pipih gitu ya. Ini kita fokusnya ke bagian serosanya ya, karena kita melihat yang epitel pipih selapis. Mohon maaf ini saya tidak tunjukkan gambar yang perbesarannya ya, yang kita bisa lihat fokus itu, karena saya di sini pengen menunjukkan untuk letak dari epitel pipih selapis itu. Dia ada di bagian serosanya. Karena nanti di bagian mukosanya kita akan melihat epitel kolumner selapis. Kemudian di bahasan otot nanti kita akan lihat di sini ada otot polos yang merupakan bagian dari lapisan muskularis. Nah, untuk
hari ini ya, untuk yang penjelasan pertama ini saya menyampaikan yang di bagian serosanya. Bagian serosa tersusun atas epitel pipih selapis. Nah, epitel pipih selapis yang lain itu bisa kita ketemukan di organ ginjal, gitu ya. Selain kita bisa nemu di usus, kita juga bisa nemu di ginjal, terutama di bagian kapsula Bowman. Jadi bagi ginjal itu kan sebenarnya tersusun atas satuan terkecil ginjal itu kan disebut dengan nefron gitu ya. Nefron itu terdiri dari beberapa bagian. Ada kapsula Bowman atau sebenarnya kapsula Bowman dan glomerulus ini di Jungkuera itu disebutkan dengan korpuskuler ginjal atau korpuskuler renalis yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus gitu. Atau sebenarnya disebut kapsula Bowman begitu saja tidak apa-apa. Nah, kapsula Bowman ini dia tersusun atas 2 lapisan. Lapisan luar ini disebut lapisan pariental, kemudian lapisan dalam ini disebut dengan lapisan visceral. Gitu. Nah, di mana kita bisa menemukan epitel pipih selapis? Kita menemukan epitel pipih selapis itu di lapisan parientalnya. Ini. Nah, mana sih epitelnya? Epitelnya yang ini. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kalau epitel pipih selapis, kadang kita tidak bisa melihat sitoplasmanya, kita hanya bisa melihat intinya. Sitoplasmanya tidak jelas. Gitu. Nah, kalau pewarnaan HE, inti sel itu akan berwarna biru keunguan, sitoplasmanya berwarna pink atau merah muda. Nah, khusus di lapisan pariental kapsula Bowman pada ginjal ini, kita akan kesusahan untuk melihat sitoplasma dari epitel pipih selapis. Kita hanya bisa mengidentifikasi adanya epitel pipih selapis dari inti selnya saja ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya dia epitel kuboid, makanya dia intinya kelihatan, sitoplasmanya kelihatan gitu ya. Cuma nanti kita untuk yang ginjal kita fokusnya ke sini. Kita melihat epitel pipih selapisnya yang ada di lapisan pariental. Itu. Ya. Di glomerulus ini sebenarnya juga ada selnya, ini namanya sel podosit, tetapi fokus kita tidak ke sini. Fokus kita adalah ke sini ya. Lapisan pariental dari kapsula Bowman. Ada epitel pipih selapis. Oke. Saya lanjut. Kemudian untuk yang epitel yang kedua, epitel selapis yang kedua yaitu epitel kuboid selapis. Tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa dia bentuknya seperti kubus gitu ya. Dia memiliki 4 sisi yang terlihat sama persis begitu. Nah, karena memang bentuk selnya itu lebih tinggi dan lebih tebal daripada epitel pipih, maka inti selnya itu biasanya terlihat bulat dan ada di bagian tengah sel. Gitu. Ya. Nih. Dan memang ini ya, dari atas juga dia terlihat poligonal, memiliki banyak sisi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari samping, kita lihatnya, kalau kita melihat mikroskop, nanti tampilannya yang dari samping ini, bukan yang dari atas gitu ya. Yang dari samping ini kelihatannya si epitel ini memiliki 4 sisi yang sama. Bentuknya seperti kubus. Kemudian intinya bulat ada di tengah. Kita di mana bisa menemukan epitel kuboid selapis? Sebenarnya tadi ya di saluran ginjal, di tubulus contortus distal maupun proksimal gitu. Cuma nanti kita tidak melihat itu, atau nanti saya tunjukkan saja pada saat pengamatan langsung. Nah, untuk di contoh yang akan saya berikan itu yang ada di kelenjar tiroid. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat juga untuk yang kelenjar gitu ya. Nah, kelenjar tiroid ini dia kan sebenarnya merupakan bagian dari sistem endokrin ya, sistem yang menghasilkan hormon gitu. Nah, ini menjadi ciri kalau yang tadi ginjal ya, ini kapsula Bowman ini menjadi ciri dari preparat ginjal. Kalau nanti banyak misalnya melihat mikroskop preparat menggunakan mikroskop kok banyak bagian gambar yang seperti ini berarti preparatnya ginjalnya tidak ada di tempat yang lain. Sama juga untuk yang kelenjar tiroid gitu. Kalau ada
massa-massa koloid ya dalam bentuk lingkaran-lingkaran atau disebut dengan folikel, dia pasti kelenjar tiroid. Ini khas ini. Ya. Nah, di mana epitel kuboidnya? Epitel kuboidnya itu yang mengelilingi massa koloid ini. Nah, mohon maaf ini karena memang resolusinya kurang jelas ya, resolusinya kurang tinggi dari OptiLab yang kita punya. Jadi kalau di foto itu kurang bagus memang hasilnya gitu ya. Nanti pada saat pengamatan langsung nanti saya tunjukkan. Nah, ini ya epitelnya yang ini. Karena dia epitel kuboid, maka kita bisa melihat inti selnya lebih besar. Tidak seperti tadi yang hanya terlihat gepeng saja ya. Kalau di sini kita bisa melihat lebih ke arah membulat begitu ya inti selnya. Nah, kemudian bagian yang ini adalah sitoplasmanya yang ungu di sekelilingnya. Kita fokusnya lihat ke inti selnya supaya lebih mudah, kemudian berarti sekelilingnya itu adalah dia sitoplasmanya. Seperti saya sampaikan juga bahwa untuk epitel itu kan dia merupakan sel yang susunannya sangat rapat gitu. Kadang kita tidak bisa membedakan antara satu sel dengan sel tetangganya gitu. Jadi memang kita agak kesusahan nanti melihat. Tetapi yang penting kita tahu letaknya di mana sih epitel kuboid itu. Ya ini, yang mengelilingi massa koloid. Oke ya, kemudian di samping-sampingnya memang nanti di sekitarnya kita akan temukan pembuluh darah ya, karena kita ketahui kalau produk dari hormon itu kan dia tidak punya saluran sendiri, tetapi hormon itu kan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah ini nih contohnya pembuluh darah ini karena terpotong ya. Ini pembuluh darah gitu. Nah, pembuluh darah itu sebenarnya juga dia dilapisi oleh epitel pipih selapis gitu. Ini inti-inti selnya. Yang biasa disebut dengan endotel gitu biasanya. Oh ya, saya jadi ingat tadi kalau untuk yang epitel pipih yang selapis yang di sini ya ini bisa disebut dengan mesotel atau sebenarnya yang ada di rongga perikardium, yang ada di rongga pleura atau peritoneum di perut gitu, dia disebutnya dengan mesotel gitu ya, epitel yang ada di lapisan rongga dalam. Nah, kalau yang ada di pembuluh darah itu disebutnya dengan endotel. Oke. Kemudian ini untuk yang kolumner ya, yang kolumner selapis. Nah, kalau epitel yang kolumner itu contohnya ya kita bisa ibaratkan itu seperti guling yang dijejer-jejer gitu ya, bantal guling yang dijejer-jejer atau sosis yang dijejer-jejer. Bentuknya itu panjang. Bentuknya itu kolumner atau silinder gitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa inti sel epitel itu akan mengikuti dari bentuk selnya. Sama yang di bagian epitel kolumner selapis ini, inti selnya dia juga akan memanjang sesuai dengan bentuk selnya. Kalau dibandingkan dengan epitel pipih, itu kan kalau yang epitel pipih panjang tetapi pipih. Kalau yang kolumner itu dia panjang bervolume gitu. Kalau yang di kuboid tadi kan dia bulat ya. Nah, kalau yang di kolumner itu dia intinya memanjang, kemudian biasanya letaknya itu lebih ke arah basal atau lebih ke arah dasar dari epitel itu. Gitu, ya. Ini letaknya mendekati ke dasar, bukan mendekati ke arah silia, silia yang bagian luarnya. Bagian atas atau boleh disampaikan yang bagian atas gitu. Nah, inti selnya itu kalau yang di kuboid tadi di tengah gitu ya. Nah, kalau yang di kolumner itu epitelnya ke arah basal, letaknya lebih ke arah basal atau ke arah dasar. Basal itu sama dengan dasar atau basement gitu. Nah, ini untuk epitel kolumner itu dia ada yang berfungsi sebagai absorpsi yang ada di usus halus contohnya, dan ada juga yang berubah fungsi menjadi kelenjar uniseluler yang disebut dengan
sel goblet. Fungsinya adalah untuk menghasilkan sekret atau menghasilkan mukus atau menghasilkan musin, atau disebut juga dengan sekresi gitu ya. Sel goblet berfungsi untuk sekresi. Kemudian merupakan ciri juga, tadi sudah saya sampaikan di awal juga, kalau epitel kolumner selapis itu beberapa dilengkapi dengan silia. Tuh, ya, nih. Jadi kalau dari gambar struktural ini silianya, kemudian ini selnya. Kalau gambar struktural seperti ini kan kita bisa melihat jarak batas antara satu sel dengan sel berikutnya ya. Nanti kalau pengamatan menggunakan mikroskop, kadang kita sudah tidak bisa melihat batas antara satu sel dengan sel yang berikutnya. Ini inti selnya, ini sitoplasmanya. Nah, ini nanti kita pengamatannya. Jadi kadang ada yang menyampaikan, tadi kan saya sampaikan kalau untuk yang epitel kolumner itu kan ada di bagian mukosa, ya, yang berbentuk lekuk-lekukan kayak gini. Biasanya lekukan-lekukan ini kadang tampak seperti bulu ayam, begitu. Itu untuk mempermudah ya. Memang karena bentuknya kadang seperti bulu ayam. Nah, seperti ini ya, ini banyak struktur-struktur kayak gini berjejeran gitu. Kemudian kalau kita perbesar, itu bentuk epitelnya nanti seperti ini. Nah, epitelnya mulai dari sini, nanti sampai ke sini. Nah, ini kalau untuk epitel yang di bagian mukosa usus halus atau bagian mukosa intestinum ini, dia tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan silia. Gitu. Nah, tadi kita temukan juga bahwa di epitel kolumner itu kadang ada epitelnya yang berubah fungsi atau mengalami diferensiasi menjadi epitel kelenjar, tetapi epitel kelenjarnya yang uniseluler, satu sel. Dia disebut dengan sel goblet, atau bahasa Indonesianya itu adalah sel piala. Kenapa disebut dengan sel piala? Karena bentuknya seperti piala gitu. Piala seperti apa kok kayaknya tidak seperti piala banget ya. Nah, memang kalau histologi itu kadang seperti itu, diandaikan mirip seperti ini, mirip seperti itu. Tapi memang kalau lihat kenyataannya memang tidak sesuai harapan kita gitu. Nah, ini disebut dengan sel goblet karena dia bentuknya seperti piala. Pialanya yang dimaksud ini adalah piala yang mungkin kalau yang suka bola itu kan ada, kalau yang pernah lihat piala champion itu ya. Nah, ini zaman dulu itu piala bentuknya seperti cangkir gitu. Nah, ini kan bentuknya seperti cangkir, seperti piala gitu ya. Ini kenapa bening? Karena memang kan sekretnya pada saat dibuat preparat nanti keluar. Akhirnya dia tidak terwarnai. Jadi kayak hanya tinggal ruang kosong saja di sini. Ini sel-sel gobletnya. Kemudian epitel kolumnernya itu yang ini. Dia cukup rapat ya. Kita tidak bisa melihat batas antara satu sel dengan sel sebelahnya begitu, tapi kita bisa mengidentifikasi oh ini inti selnya. Yang ini berarti dia sitoplasmanya. Ini kalau dilihat intinya kan lebih ke arah basal ya. Jaraknya kan lebih pendek ke arah basal daripada ke arah yang bagian atas atau bagian luarnya. Nih ya, ini inti-inti selnya. Yang biru keunguan ini, kemudian yang pink ini dia adalah sitoplasmanya. Oke, itu tadi untuk epitel yang selapis ya. Ada epitel pipih selapis, ada epitel kubus selapis, dan ada epitel kolumner selapis. Dan biasanya ada yang dilengkapi dengan silia. Kemudian saya akan membahas untuk epitel yang kedua, berdasarkan lapisannya, itu ada epitel berlapis atau epitel bertingkat, atau disebut dengan stratified, atau disebut juga dengan kompleks. Gitu ya. Sama artinya, berlapis, bertingkat, stratified, kompleks, itu artinya sama. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan bahwa epitel itu dia berlapis atau bertingkat atau stratified atau kompleks gitu ya? Kita melihatnya dari membran basalisnya.
Kalau dari membran basalisnya ini lebih dari satu lapisan, maka dia disebutnya epitel berlapis. Tadi kan kalau yang selapis itu kan hanya ada satu lapisan saja ya. Ini hanya ada satu lapisan saja dari bagian membran dasarnya atau basement membrannya atau membran basalisnya. Nah, kalau yang berlapis itu ada lebih dari satu, maaf, ada lebih dari satu tingkat untuk atau lebih satu lapisan dari membran basalisnya. Nah, ini untuk struktural dari epitel pipih berlapis, epitel gepeng berlapis, atau epitel squamous berlapis, atau stratified squamous epithelium, atau epitel pipih kompleks, ya, atau epitel gepeng kompleks, gitu ya, atau kompleks squamous epithelium, sama saja. Saya tidak mewajibkan untuk bahasa asingnya, yang penting mahasiswa paham untuk bahasa Indonesianya, gitu. Epitel pipih selapis atau epitel gepeng selapis. Kemudian ini sebenarnya bagian dari epitel kubus selapis, tetapi nanti ternyata di bagian epitel berlapis itu ada yang disebut dengan epitel transisional, yang dia bisa mengalami transisi atau dia bisa mengalami perubahan bentuk dari kolumner ataupun dari kuboid berubah bentuk menjadi pipih begitu ya, atau dari kolumner berubah menjadi kuboid gitu. Nah, ini terkait dengan fungsinya sebenarnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk yang ini. Nah, kalau untuk yang kolumner itu memang sebagian besar epitel kolumner itu dia bukan bertingkat secara asli gitu ya. Bayangkan kalau yang bertingkat ini seperti bangunan bertingkat ya. Bangunan bertingkat bisa tingkat 2 atau tingkat 10 begitu. Rumah tingkat 2 atau rumah yang tingkat 10 atau rumah yang tingkatnya sampai 5 gitu. Nah, kalau yang ini yang kolumner itu sebagian besar itu memang dia bertingkatnya itu semu gitu. Atau berlapisnya itu semu atau disebut juga dengan pseudokompleks atau pseudostratified atau berlapis semu tadi gitu ya. Nah, ini disebut juga dengan ciliated pseudostratified epithelium atau sebenarnya ini kolumner ya, epitel kolumner berlapis semu gitu. Epitel bahasa Indonesia bisa disebutkan dengan epitel kolumner berlapis semu atau epitel kolumner pseudokompleks. Ya. Nah, ini kenapa kok berlapis semu? Karena bisa dibayangkan rumah yang tinggi, yang dari luar itu tampak seperti bertingkat, tapi ternyata dia itu sebenarnya hanya satu lantai saja. Gitu. Nanti kita bahas satu-satu. Ini ya, untuk yang epitel berlapis, pipih berlapis, itu yang pertama kita bahas untuk yang epitel pipih berlapis berkeratin atau epitel pipih berlapis bertanduk. Epitel pipih berlapis tanduk, epitel pipih berlapis keratin, atau epitel gepeng berlapis berkeratin, atau epitel squamous kompleks berkeratin, gitu ya. Sebutkan salah satunya saja jika bingung. Epitel pipih berlapis berkeratin, gitu. Nah, epitel pipih berlapis berkeratin ini kita bisa temukan di telapak jari kita atau telapak kaki kita, gitu ya. Nah, itu memang kalau dilihat kan sangat tebal ya. Yang mungkin biasa bantu ibunya di rumah nyapu atau nyetrika begitu. Biasanya kan kalau kita kelamaan nyapu atau kelamaan nyetrika nanti timbul kapal gitu ya. Nah, nanti kalau kita keletek itu tidak sakit. Nah, itu adalah lapisan keratinnya. Nah, untuk epitel pipih berlapis berkeratin, itu memang nanti dibagi menjadi 5 bagian. Mulai dari paling luar, itu ada lapisan corneum, atau disebut dengan stratum corneum, atau lapisan
corneum, lapisan keratin, itu juga boleh disebutnya ya. Ini stratum corneum atau lapisan corneum atau lapisan keratin. Ini mulai dari sini sampai ke sini. Kemudian ada 2-3 lapis yang kalau kita amati menggunakan mikroskop kadang tidak terlihat atau kadang dia terlihat transparan begitu. Ini disebut dengan stratum lucidum. Maaf, ini 1-3 lapis ya biasanya ya. 1-3 lapis untuk yang stratum lucidum ini. Nah, di bawahnya itu akan ada sel yang tampak seperti titik-titik gitu, titik-titik gelap, paling gelap di antara lapisan yang lain gitu. Ini disebut dengan stratum granulosum atau lapisan granulosum. Granul itu kan kalau di bahasa Indonesia kan titik gitu ya. Jadi sel yang bentuknya seperti titik-titik itu di sini nanti kita bisa melihat saat menggunakan mikroskop itu di sini kayak titik-titik gitu. Ini disebut dengan stratum granulosum. Dia biasanya 2-5 lapisan sebenarnya, 2-5 lapisan di sini. Kemudian lapisan di bawahnya lagi, ini biasanya yang paling luas ya. Yang paling luas itu ada stratum spinosum atau lapisan spinosum. Dari kata spina, spina itu artinya duri. Gitu. Duri di sini maksudnya tapi bentuknya tidak seperti duri mawar, akan tetapi ada bagian selnya yang ujungnya itu runcing, salah satu sudutnya itu runcing, gitu ya. Ini disebut dengan stratum spinosum. Kemudian ada satu lapisan paling bawah sebagai tempat pertumbuhan sel-sel ini, itu disebut dengan stratum germinativum. Atau disebut juga dengan stratum basale atau disebut juga dengan membran basalis, begitu sama. Ya, kita lihat kalau menggunakan mikroskop nanti tampak seperti ini, atau mungkin yang seperti ini. Ini mulai dari sini sampai di sini itu ada lapisan korneum, kemudian yang warnanya ini terlihat berbeda ini, yang bukan yang gelap, ini dia adalah stratum lucidum. Kemudian yang gelap banget ini dia adalah stratum granulosum. Di bawahnya ini yang tidak terlalu jelas ini disebut dengan stratum spinosum. Kemudian paling bawah sendiri ini sebenarnya ada satu lapis disebut dengan stratum granulosum atau stratum basale atau membran basalis gitu. Nah, meskipun dia terdiri dari berlapis-lapis gitu ya, ada 5 lapisan ini, tapi memang kalau kita lakukan pengamatan dia tidak antara satu lapisan dengan lapisan yang lain itu tidak sama panjang dan tidak sejajar. Jadi tidak seperti terlihat kue lapis yang sama, yang sejajar gitu ya, yang dari ujung kanan sampai ujung kiri itu sama letaknya sejajar gitu. Tapi ini tidak. Kalau kita sel itu tidak. Jadi ini yang di daerah sini karena ini ada bagian yang menjorok gitu ya atau disebut dengan papila itu. Jadi ini dari sini epitelnya sampai ke sini. Kalau yang ini mulai dari sini dia sampai ke sini. Sama ini dari sini sampai ke sana. Nah, epitel pipih berlapis berkeratin ini kalau di kulit kita itu merupakan bagian epidermisnya, bagian paling luarnya. Kemudian ini yang bagian di bawahnya itu kan dia sudah disebut dengan bagian dermisnya, bagian dalam. Kemudian di bawahnya lagi nanti akan ada hipodermis gitu. Kulit kita itu kan kalau secara struktural itu kan bisa dibagi menjadi 3 bagian, ada epidermis, epidermis, dermis dan hipodermis. Nah, kita bisa menemukan epitel pipih selapis di mana? Maaf, epitel pipih berlapis berkeratin di mana? Di bagian epidermisnya. Ya, ini gambar yang lain untuk lebih jelas lagi ini stratum corneumnya gitu ya. Kemudian kalau di sini lucidumnya tidak tampak ya ini. Ini langsung yang tampak itu adalah bagian yang granulosumnya. Kemudian ini yang spinosumnya dan satu lapis yang
germinativum. Gitu. Nah, kemudian untuk yang tanpa keratin, gitu. Kalau yang keratin tadi ada 5 lapisan, mulai dari paling luar ada keratin atau corneum, kemudian lucidum, granulosum, kemudian spinosum dan basale atau germinativum. Kalau yang epitel pipih berlapis tanpa keratin atau epitel pipih berlapis non keratin, itu dia sudah tidak memiliki corneum, lucidum, dan granulosum. Jadi hanya tinggal spinosum dan germinativum. Gambarnya seperti apa? Kita bisa menemukan di mana? Kita bisa menemukan di bagian dari saluran pencernaan di esofagus. Gitu ya. Di esofagus. Ini mohon maaf kan motongnya harusnya ini masih ada terusannya begitu ya. Ini sel epitelnya yang mana? Epitel pipih berlapis berkeratinnya itu yang mana? Yang non keratin, maaf, yang non keratinnya di mana? Mulai dari sini sampai ke sini. Ini yang disebut dengan stratum spinosum. Kemudian yang tercat paling gelap ini satu lapis ini kalau dilihat ini bagian dari stratum germinativum atau stratum basale. Bagian ini sudah merupakan bagian yang lain, ini sudah bukan merupakan bagian dari epitel. Iya. Oke. Kemudian ini untuk yang epitel transisional. Tadi yang saya sampaikan bahwa dia selnya itu bisa berubah bentuk, gitu ya. Bisa berubah bentuk. Ini perubahan bentuk itu dapat terjadi apabila sel epitel ini atau organ ini dia mengalami kontraksi maupun distensi. Nah, biasanya yang perlu diamati adalah di bagian epitel yang paling atas sendiri atau paling luar. Dia biasanya bentuknya itu lebih besar daripada sel epitel yang ada di bawahnya. Dan dia memang tersusun biasanya lebih rapih daripada epitel yang ada di bawahnya. Nah, epitel yang paling luar ini lebih besar dan bentuknya itu memang melengkung begitu. Sehingga dia disebutnya dengan sel payung atau umbrella cell. Karena seolah-olah dia memayungi sel-sel yang ada di bawahnya ini. Itu. Epitel transisional itu mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ini contohnya itu ada di vesika urinaria atau ada di kandung kemih. Gitu. Ini yang disebut dengan sel payung tadi, selnya lebih besar, bentuknya cembung ya, cembung kalau seperti ini ya, bukan cekung ya, cekungan dan cembungan gitulah ya. Ini di epitelnya lebih besar daripada epitel yang ada di bawahnya. Ini mulainya epitel transisional itu mulai dari sini sampai ke sini. Kalau struktur ini kan sudah berbeda ya, jadi ini bukan bagian dari epitelnya lagi. Epitelnya mulai dari sini sampai ke sini. Ini bagian paling atas kita lihat ya, epitelnya lebih besar, tampak seperti ini, tampak melengkung begitu ya, sehingga terlihat seperti melindungi atau memayungi sel-sel yang ada di bawahnya. Makanya ini disebut dengan sel-sel payung. Hanya satu lapis saja di bagian paling luar. Nah, di bagian epitel yang sini itu biasanya dia kalau dalam keadaan kontraksi itu dia bentuknya kolumner atau kuboid. Vesika urinaria atau kandung kemih ini kan fungsinya adalah untuk menampung sementara urin, gitu ya. Kalau urin sudah diproduksi dari ginjal, misalnya kita sudah diproduksi itu kan biasanya kita masih bisa menahan gitu ya. Itu memang harus dikeluarkan, tetapi kan karena adanya kandung kemih itu kita bisa menahan sementara gitu. Kita bisa menyimpan sementara. Nanti kalau sudah full baru yang kita sudah kebelet gitu ya, gitu. Nah, kalau dalam kondisi full ada isinya urin itu yang disebut dengan yang keadaan distensi.
Nah, dalam keadaan distensi karena di situ ada isinya, ada urinnya, maka otomatis dia nanti akan yang tadinya kuboid dia akan berubah menjadi karena tertekan gitu ya, dia akan berubah menjadi yang squamous atau yang pipih gitu. Atau yang tadinya paling daerah sini itu yang tadinya kolumner dia akan berubah menjadi epitel yang kuboid gitu. Jadi itu kenapa dia disebut dengan epitel yang transisional karena memang dia bisa berubah bentuknya. Nah, selain di kandung kemih, kita juga bisa menemukan epitel transisional ini di ureter. Ureter ini salurannya, ya, saluran dari salah satu saluran dari sistem urinaria gitu, atau sistem perkencingan. Jadi nanti dari kandung kemih ini untuk keluar nanti kita perlu saluran ureter ini. Itu ya. Terus untuk yang epitel kolumner pseudokompleks atau yang berlapis semu. Nah, sel-selnya itu sebenarnya semuanya itu dimulai dari membran basalis. Dia tumbuhnya itu dari membran basalis ini. Tetapi kadang letaknya itu tidak sama tinggi. Karena beberapa sel itu tidak mencapai bagian permukaan. Nah, itulah yang menyebabkan epitel ini dia sebenarnya hanya satu lapis, tetapi terlihatnya seperti berlapis. Gitu. Karena selnya tidak sama tinggi. Akhirnya inti selnya tidak sama tinggi atau tidak sama panjang. Akhirnya inti selnya itu kan ada yang letaknya sangat dekat sekali dengan basal, ada yang agak ke atas sesuai dengan panjang selnya gitu. Nah, akhirnya kan terlihatnya seperti bertingkat, padahal aslinya dia itu hanya setingkat. Gitu. Kalau secara struktural ini bisa kita lihat ya, ini yang sel ini, epitel ini, dia hanya sampai sini saja nih tingginya. Tetapi kalau yang ini dia panjang nih. Kalau kita pengamatan langsung mungkin memang tidak bisa melihat sedetail ini ya, batas satu sel dengan sel yang lainnya. Mungkin kita malah menyebutnya itu bukan sel kolumner pseudokompleks gitu, tetapi ya itu kompleks gitu, karena memang tidak terlihat, ini tidak terlihat secara jelas menggunakan mikroskop yang kita punya gitu ya, karena memang mikroskop kita terbatas sampai yang perbesaran 1000 gitu ya. Ini kita bisa menemukan untuk yang epitel pipih, epitel kolumner pseudokompleks itu ada di trakea. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa biasanya kalau epitel kolumner itu dilengkapi dengan silia ya. Kalau yang di usus halus tadi kan tidak punya silia ya. Trakea ini dia masuknya yang pseudokompleks. Dia sebenarnya hanya selapis tetapi tampaknya seperti berlapis. Ini kalau dilihat ini kan inti selnya, inti selnya tidak sama tinggi. Dia inti selnya ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas gitu. Jadi terlihatnya kan seperti epitel yang berlapis atau epitel yang bertingkat gitu ya. Tapi sebenarnya dia itu adalah epitel yang pseudo. Dia sebenarnya hanya satu lapis saja, tapi tampaknya seperti berlapis. Kenapa? Karena selnya tidak sama tinggi. Nah, ini tadi saya sampaikan juga bahwa kita tidak bisa melihat ini batasnya sel ini yang mana sih. Gitu. Ini sudah ketumpuan sel yang berikutnya. Gitu. Nah, tadi ya untuk sel jaringan epitel yang khusus untuk yang kolumner itu biasanya selain dilengkapi dengan silia, kita juga bisa menemukan adanya sel goblet. Gitu ya. Nah, ini yang ini disebut dengan sel-sel goblet ini. Nih, sel goblet. Ini sel goblet. Kemudian yang ini adalah silianya. Sel goblet ini kan merupakan bagian dari kelenjar, gitu ya. Dia akan menghasilkan sekret atau kelenjar, gitu. Dia atau menghasilkan mukus, gitu ya, menghasilkan produk. Nah, fungsinya di mana nanti? Fungsinya itu ternyata jika kita menghirup udara, gitu ya. Sebenarnya kan di bagian hidung sudah ada bagian penyaringnya, tetapi ternyata ada debu yang lolos atau ada mikroorganisme yang lolos, gitu ya, sehingga masuk ke trakea.
Nah, nanti si sel goblet ini dia akan mengeluarkan cairan. Cairannya itu akan membungkus debu tadi, kemudian debu ini akan dibawa keluar oleh silia atau rambut-rambut getar tadi. Keluar dari trakea dan keluar nanti akhirnya sampai dikeluarkan ke hidung gitu. Nah, itu ya fungsinya di situ. Nah, untuk yang epitel kolumner pseudokompleks itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ini untuk yang epitel kolumner pseudokompleks bersilia atau epitel kolumner pseudokompleks silia. Kemudian yang kedua itu ada epitel kolumner pseudokompleks stereosilia. Kalau yang di sini karena dia berupa trakea itu kan saluran ya. Bayangkan saluran punya pipa kita, kemudian kita potong menjadi dua, memanjang gitu. Nah, epitel sisilianya itu kan ada di sepanjang salurannya. Nah, kalau yang stereosilia itu dia memutar gitu, melingkari dari epitelnya. Nah, ini epitel kolumner pseudokompleks stereosilia kita bisa menemukan di saluran epididymis atau ductus epididymis yang merupakan bagian dari sistem reproduksi dari laki-laki ya. Oke, silakan yang waktu Indonesia Timur ya yang sudah saatnya untuk Jumatan silakan boleh. Atau sebenarnya kita bisa menemukan di testis tapi yang sudah dekat dengan bagian epididymis ya karena kita biasanya bisa melihat silianya itu yang paling jelas itu di kalau spermanya itu sudah matang gitu ya. Ini testis itu kan merupakan pabriknya sperma ya, pabrik pembuatan sperma gitu. Tapi pematangannya itu sebenarnya di bagian testis yang dekat dengan epididymis. Epididymis ini bagian yang tempat pematangan begitu ya. Nah, ini epitelnya, itu kalau dilihat dia adalah epitel kolumner pseudokompleks yang dilengkapi dengan silia. Karena bentuknya melingkari, mengelilingi, maka silianya itu disebut dengan stereosilia. Gitu ya. Nah, ini spermanya ini. Nah, kalau silia tadi yang ada di trakea itu bisa bergerak, kalau yang di testis atau yang di epididymis ini dia silianya tidak bisa bergerak. Kemudian sebenarnya kan kalau kita membuat preparat testis itu kan nanti akan tampak vesicula seminalis atau vesika itu bahasa Indonesianya bisa diartikan mungkin ke arah kantong gitu ya. Jadi ada kantong-kantong, ada bulatan-bulatan gitu. Nah, bulatan-bulatan itu nanti tersusun atas epitel kolumner yang pseudokompleks tadi. Sebenarnya sih tidak bulat persis ya. Ini kalau kita lihat di sampingnya kan agak lonjong memanjang begitu ya. Tetapi kan di sini letak silianya itu kan mengelilingi semua bagian ini, makanya itu dia disebut dengan yang stereosilia, bukan yang silia seperti pada yang trakea. Oke, nah mungkin itu yang bisa sampaikan untuk epitel ya. Kita belajar ada epitel pipih, ada epitel kuboid, dan ada epitel kolumner berdasarkan bentuknya. Kemudian berdasarkan lapisannya ada epitel selapis dan berlapis. Yang selapis ada pipih selapis, kemudian ada yang kuboid selapis, kemudian ada yang kolumner selapis. Kalau yang kompleks atau yang berlapis itu ada epitel pipih berlapis berkeratin, kemudian ada yang non keratin, kemudian ada epitel transisional, dan ada epitel yang pseudokompleks, yang silia dan yang stereosilia. Nah, mungkin ini kalau saya jelaskan seperti ini agak kurang ini ya, kurang bisa nyantel ya. Nanti silahkan bisa diulang, nanti materinya akan saya bagikan di
IFIKES ya. Termasuk mungkin nanti saya berikan juga buku-bukunya ya, tetapi kemarin saya coba upload itu karena memang terbatas begitu ya di IFIKES, jadi saya tidak bisa upload langsung gitu. Jadi modelnya nanti dipakai Google Drive ya. Atau jika mau saya bisa share di sini sebenarnya untuk bukunya. Nah, itu yang saya sampaikan untuk epitel, jaringan epitel. Sebenarnya kita pengamatan ya, tetapi karena memang kita tidak bisa pengamatan langsung, maka saya sampaikan dulu untuk teorinya. Begitu. Nanti untuk pengamatannya, nanti saya berikan di pertemuan berikutnya. Ini sambil saya share untuk beberapa bukunya. Waktunya masih ada sekitar 15 menit. Silahkan bisa kita gunakan untuk diskusi ya. Desktop share. Yang Jumatan, monggo silahkan. Saya sambil share, silahkan bisa Oh belum, ternyata belum. Karena memang agak besar ya ini ya. Saya share satu lagi untuk yang sebentar. Oke, kira-kira apa yang saya jelaskan tadi bisa ditangkap atau bingung? Halo? Bisa, Ibu. Insya Allah Bagaimana? Bisa ya, bisa. alhamdulillah. Ya, memang harus memang harus dilihat berulang-ulang gitu. Kalau hanya sekali memang akan cepat lupanya. Apalagi ini sebenarnya yang harus kita amati secara langsung. Kalian hanya bisa melihat dari PPT saya gitu ya. Sebentar, saya share juga untuk bukunya, yang satunya di mana ya? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Saya share untuk yang bukunya yang judulnya Di Fiore Atlas of Histology, sama yang satunya yang Jungkowera. Cuma memang belum selesai ya, belum selesai semuanya, ini masih loading karena bukunya memang lumayan tebal gitu ya. Atau nanti kalau misalnya mau lihat preparat-preparat ya, gambaran-gambaran preparat di ini bisa diakses secara online, histology guide. Nah, ini nanti seperti kita melihat mikroskop. Jadi bagian-bagian yang mau kita lihat itu bisa kita perbesar dan bisa kita bisa zoom in, bisa zoom out gitu di histology guide. Nanti langsung saja pakai Google gitu ya, bisa. Silakan yang sholat Jumat silakan. Oke, ada pertanyaan? Ini kira-kira apa yang saya sampaikan beberapa sudah disampaikan oleh Dr. Lina atau belum? Gimana Ibu, suaranya putus-putus, Bu? Halo? Iya, Ibu. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Ibu. Oh maaf, suaranya putus Kak. Kemarin kami Semayu. Halo? Iya, Halo? Ibu. Oh, halo Iya, Ibu Ibu. ya. Udah jelas. Jelas ya. Oke, terima kasih. Bagaimana materinya, apakah sejalan dengan teorinya kemarin yang disampaikan Dr. Lina? Sejalan, Ibu. Jalan, Ibu. Jalan. Jalan, Ibu. Ya. Ya, karena memang untuk teorinya membahas lebih detailnya, kemudian kalau praktikumnya itu kita langsung pengamatannya gitu ya. Nah, itu untuk yang atlas histologi
sudah bisa di-download, silahkan. Bisa di-download, bisa coba di-download. Ini 68,62 MB, jadi ini kalau saya upload di Ivikas biasanya tidak bisa, karena di Ivikas itu maksimal cuma 2 MB ya kalau nggak salah ya. Gitu. Silakan sambil di-download, nanti agak lama gitu. Yang Jungkoera itu lebih besar lagi ya, dia 76,74 MB. Jadi memang